Hai Papa Mama, Om Tante, dan guru-guru sekolah minggu semua. Sebelum kita mulai, Kak Daniel mau minta tolong sedikit sama kalian semua. Tahu nggak kalau 77% penonton Superbook Kids Club itu belum subscribe YouTube kita Superbook Indonesia. Kami lagi berdoa dan berjuang supaya lebih banyak yang subscribe Papa Mama. Jadi kalau Papa Mama, kakak-kakak semua suka sama video-video yang disajikan sama Superbook Indonesia, kami mau minta tolong kepada Papa, Mama, Om, Tante semua untuk klik tombol subscribe di bawah. Ini akan bikin kami tambah semangat untuk membuat konten-konten yang lebih seru dan memberkati adik-adik di seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe ya, klik tombol subscribe di bawah. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan aku, Gizmo. Hari ini kita akan melakukan petualangan luar biasa. Kalau adik-adik sudah tidak sabar, ayo kita panggil Kak Nanda dan Kak Rena. Shalom adik-adik Superbook, ketemu lagi di Superbook Kids Club bersama Kak Nanda dan Kak Rena. Oke Kak Rena, gimana kalau kita absen-absen dulu nih? Seperti biasa. Oke, aku setuju. Wow, udah ada yang masuk tuh dari Jogja. Namanya Nathan. Hai Nathan. Ada juga Renjiro dari Karawang. Wow, ada yang namanya Fania dari Gresik. Terus ada dari Pematang Siantar, Bona dan Elora. Ada juga itu Duri. Oh, dari Manokwari ya, Manokwari. Ada juga yang dari Jateng. Terus ada dari Bandung, Marvel dan Marvinda. Wow, ada Satria dari Samosir. Terus ada Gibson dari Balikpapan. Halo, ada juga yang dari kota Jayapura namanya Katy dan Daniel. Wow, oke kalau begitu karena ternyata mereka sudah siap nih untuk ikutan Superbook Kids Club. Wow. Jadi Karena untuk memulai Superbook Kids Club hari ini, Karena mau ngasih tahu sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Apa itu? Ternyata adik-adik sekarang itu ya Karena mereka itu udah kurang bisa untuk mengendalikan diri mereka. Jadi itu ada papa mama yang cerita kalau mereka itu sampai pusing, mereka tuh bingung banget karena anaknya tuh pengen ikut-ikutan teman-temannya terus. Jadi kalau misalnya teman-temannya punya ini, aku juga pengen. Teman-temannya ngelakuin ini, aku juga pengen. Mereka pengen ikut-ikutan temannya terus. Terus kalau dari cerita Kananda itu aku jadi kepikiran deh. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan Yesus? Kita itu boleh nggak sih ikutin pandangan gitu? Maksudnya biar dilihat sama orang lain? Atau kita tuh fokus aja untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita? Aku jadi kepikiran itu deh. Menarik sih Karena. Gimana untuk membantu pemikiran Karena, pertanyaan Karena, dan juga membantu adik-adik? Kananda mau ajak Karena sama adik-adik untuk berkunjung ke salah satu sekolah yang ada di dekat kantornya Superbook Indonesia nih. Sekolah apa itu? Aduh penasaran kan? Yuk kita lihat liputan dari Kak Olive. Halo semuanya, hari ini Kak Olive ada di sekolah di Tunas Bangsa di Cikarang. Hari ini Kak Olive mau ngobrol sama adik-adik Superbook yang ada di sekolah ini. Yuk ikutin keseruannya. Aku bakal nunggu mereka sih sampai mereka sadar kalau misalnya itu adalah hal yang salah. Pasti di awalnya aku bakal takut mereka bakal ngejauhin aku gitu kan. Tapi lama-lama kalau aku pikir-pikir kayak perasaanku gak enak gitu. Jadi aku lama-lama juga ngingetin mereka kalau itu tuh sebenarnya gak benar. Aku bakal bilang ke mereka kalau itu tindakan yang buruk. Aku takut akan dimarahin. Takutnya dimarahin orang tua, jadinya simpan dulu perbuatanku. Takut dihukum, takut dimarahi, takut dijauhin gitu. Kalau misalnya sama teman takut dimusuhin. Kayak misalnya Sadrak, Meshach, dan Abednego. Mereka itu setia kepada Tuhan meskipun yang mereka korbanin tuh nyawa. Karena Tuhan mau menjadi kita sebagai teladan yang baik. Menjadi terang bagi dunia. Mau kita menjadi teladan bagi orang lain dan selalu berbuat baik. Agar sikapnya itu mirip Tuhan, jujur, taat, dan bertanggung jawab.
lempar itu adalah jalurnya Tuhan. Tuhan bakal terus nyertain kamu. Jangan dengerin kata-kata orang yang gak jelas. Berani melakukan hal yang benar. Aku bakal bilang ke dia nggak apa-apa, jujur. Wah, ternyata adik-adik di Sekolah Tunas Bangsa Cikarang pintar-pintar, jujur, dan baik, serta setia sama Tuhan ya. Kembali ke studio. Wah, keren banget ya adik-adik itu. Kira-kira semua adik-adik Superbook yang lain yang ada di seluruh Indonesia itu juga mengalami hal yang sama nggak ya? Iya juga sih ya Kak Rena. Nah, gimana kalau sekarang kita langsung aja nih lihat dan belajar dari tokoh Alkitab yang mau kita pelajari hari ini, Kak. Wow, aku setuju banget deh. Adik-adik semuanya, kalian siap? Siap. Oke, kalau gitu yuk kita lihat sama-sama animasi berikut ini. Lihatlah ciptaanku yang mulia. Dia mengawasi seluruh negeri Babylon. Tuanku, upacara sudah siap. Bagus sekali. Hari ini semuanya akan sujud di kaki patungku. Wow, keren sekali. Luar biasa. Dan kelihatannya dari emas. Ya Joy, emas murni. Tapi ya itu, hanya logam. Allah kita pencipta segalanya, bahkan emas di patung itu. Waktu kita berdoa, dia mendengar dan menjawab karena dia nyata. Jadi kalau itu tidak hidup, apa bahayanya sujud? Karena hanya Allah kita yang layak disembah dan tidak menyembah kepada Allah lain. Tapi kalau tidak sujud, Raja melihatnya sebagai pemberontakan terhadap otoritasnya. Keputusan yang sulit. Kenapa? Lakukan saja yang kalian mau. Kalau kita melawan Raja, maka kita akan dilempar ke tungku api. Titah Raja padamu, hai segala suku bangsa dan bahasa. Demi kau dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyian. Ini saat kita memutuskan. Harus kamu menyembah patung emas Raja Nebukadnezar! Kakiku gemetar, Sadrak. Bakal bagaimana kita? Ingat tadi waktu kamu pikir kamu tidak bisa. Aku bilang Tuhan menyertai kita saat waktunya tiba. Iya. Dia bersama kita. Iya, Tuhan menguatkan aku sekarang. Siapa yang menolak untuk taat, segera dilempar ke tungku api yang menyala. Kita berdiri bersama? Iya. Benarkah hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat! Bawa mereka sekarang!
mereka! Lempar mereka ke api! Nggak berani lihat. Ketemu lagi di kuis Superbook. Oke, Karena mau kasih pertanyaan buat kalian. Yang pertama, apa yang diminta oleh Raja Nebukadnezar kepada semua orang di kerajaannya? Waktu kalian 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Menyembah patung emas yang ia buat. Pertanyaan kedua, mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak untuk menyembah patung? Dimulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Mereka hanya mau menyembah Tuhan yang benar. Wah, oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Apa hukuman yang diberikan Raja Nebukadnezar kepada mereka karena menolak menyembah patung emas? Waktu kalian 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah B. Dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Selanjutnya, apa yang terjadi ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar ke api? 10 detik untuk menjawab ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang benar adalah C. Mereka tidak terbakar karena Tuhan melindungi mereka. Oke, pertanyaan kelima. Siapa yang terlihat berjalan bersama mereka di dalam api? Waktu kalian 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Seorang malaikat Tuhan. Yeay! Kalian pinter-pinter banget. Yuk kita lanjut animasinya. Kau benar, Apsu. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang. Bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Hah? Dan orang keempat seperti dewa. Siapa itu yang bersama mereka? Abednego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka nggak robek. Gak ada bau hangus. Wah. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Jadi Raja memberi kalian tanggung jawab lebih sekarang?
dan kami telah membuat perubahan. Wah. Seru banget ya. Ini sih aku belajar banyak banget dari pelajaran kali ini, fix banget. Kalau adik-adik gimana? Kalian juga belajar enggak? Tapi ya Kak Rena, keren banget gak sih Sadrak, Mesak, Abednego yang benar-benar berjuang buat gak ikut-ikutan menyembah patung. Betul banget kan Anda. Kok bisa ya mereka itu bisa sekeren itu? Aku tuh sangat amazed. Hello Kak Rena. Itu semua tuh karena mereka itu yakin bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang benar. Wah, adik-adik kalian pernah gak sih mengalami kejadian seperti itu? Pernah gak? Ketika adik-adik ini harus pilih nih, kamu mau ikutan sama teman-teman yang nakal atau mendingan gak ikutan sama mereka tapi nanti jadi gak punya temen. Pernah gak kayak gitu? Kalau Karina dan Kananda kayaknya pernah ya kita ya, kayak gitu kan sih. Tapi ya adik-adik, biar kalian semua belajar nih dari apa yang biar adik-adik semua juga belajar dari animasi kali ini, Kananda dan Karena mau share apa aja pelajaran yang kita dapat dari animasi tadi. Kalian boleh catat, terus kalian bisa langsung foto nih kalau udah selesai, dan jangan lupa tag ke Superbook Indonesia, di-upload ya. Oke, Kananda dulu berarti ya. Oke, kalau gitu dari Kananda deh. Kalau yang dari animasi ini Kananda tuh belajar kalau Tuhan itu tidak akan pernah sekalipun sedetik pun meninggalkan kita, Karena dan adik-adik. Lihat nggak tadi waktu Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, mereka waktu keluar gak ada tuh luka sedikit pun, setitik pun gak ada. Bersih banget. Itu tuh bukan ngajarin kita untuk main api ya adik-adik ya. Ingat, bukan itu pelajarannya. Jadi coba api gitu. Bukan gitu. Pelajarannya itu adalah kita harus tetap percaya sama Tuhan walaupun dalam keadaan yang sangat sulit banget sekalipun. Nah, tadi di animasi tadi bukan hanya Sadrak, Mesak dan Abednego yang melihat keajaiban Tuhan, tapi sampai raja yang tingkatnya yang paling tinggi di antara mereka itu sampai kagum, sampai bahkan bukan hanya kagum, dia juga menyembah Tuhan. Iya ya. Keren banget nggak sih? Karena oke. Kalau aku ya, kalau yang aku dapetin, karena itu belajar untuk bisa berkata enggak, tidak. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego tadi yang dia itu bilang enggak untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun nanti gak punya teman gitu. Pasti sebenarnya si Sadrak, Mesak dan Abednego itu kan juga takut kan ngebayangi panasnya tungku api, dihukum. Tapi mereka itu tetap pilih untuk berkata tidak. Nah, kalian pernah nggak kayak gitu adik-adik? Milih enggak ikutan sama yang jahat-jahat, sama yang buruk-buruk walaupun nanti nggak dianggap sama teman-teman gitu. Dijauhin ya Karena ya. Betul banget. Bener banget Karena. Nah adik-adik, kalau kalian belajar apa hari ini? Karena Kananda sama Karena mau tahu. Coba deh kalian tulis di kolom komentar supaya bisa dibacain sama Kananda dan Karena. Nanti dibalesin. Oke Karena setuju nggak sih kalau jadi anak Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah? Setuju banget aku. Bener, karena kita itu harus berbeda dari dunia ini. Iya betul banget, harus dunia beda. Ini kan jahat, sedangkan kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang menjadi terang di antara dunia yang gelap ini. Bener nggak? Betul banget Kananda. Karena dan Kananda itu selalu akan terus mendoakan adik-adik Superbook untuk tetap bisa menjadi berkat dimanapun kalian berada. Amin, betul sekali. Oke, kalau begitu, karena kita sudah belajar
pelajaran dari animasi hari ini. Gimana kalau kita baca Alkitab, kita mau lihat super kebenaran hari ini. Wow. Kita mau lihat super ayat kita dari mana ya? Dibuka Alkitabnya dari Roma 12 ayat 2. Yuk kita sama-sama buka Alkitab. Kita buka Alkitab dari Roma 12 ayat 2. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi ya. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wow, keren banget. Kalau gitu seperti biasa ada super ayat, berarti akan ada super kebenaran. Minggu ini kita itu super kebenarannya gini. Aku mikir dulu. Oke, aku sudah dapat. Gini super kebenarannya. Aku tidak akan menyerah. Karena Tuhan melindungiku. Gitu ya. Oke, kita coba sekali lagi yang semangat dengan suara yang keras karena kita akan menganu. Karena kita tidak akan menyerah. Kita harus semangat. Oke, super kebenaran sekali lagi ya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku tidak akan menyerah karena Tuhan melindungiku. Luar biasa banget ya adik-adik. Kananda dan Karena berharap kalau adik-adik itu hari ini bisa menjadi adik-adik yang benar-benar berubah, tidak serupa dengan dunia ini. Jadi adik-adik itu nggak ikutan pengajaran-pengajaran atau pendapat-pendapat atau kelakuan-kelakuan teman-teman kalian yang kurang baik. Betul banget, aku juga setuju. Nah, untuk menutup pelajaran kali ini, adik-adik mungkin ada yang lagi dibully atau kalian lagi hatinya merasa sedih. Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti Kananda dan Karena dan kakak-kakak Superbook lainnya akan mendoakan kalian. Oke, kalau begitu yuk kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Ikuti Kananda berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk hari ini. Kami belajar untuk menjadi berani. Tidak melakukan hal-hal yang buruk. Tapi kami mau berani berkata tidak. Untuk hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Superbook menghadirkan Superbook Kids Bible. Di sini kalian bisa menemukan berbagai macam permainan seru. Belajar tentang firman Tuhan dengan menyenangkan, dan kalian bisa menonton video-video Superbook. Ayo, download sekarang juga Superbook Kids Bible di HP-mu. Papa, Mama, Om, dan Tante, dukungan yang Papa, Mama, Om, Tante semua berikan selama ini benar-benar jadi berkat buat adik-adik Superbook di seluruh Indonesia. Salah satunya ada adik Kananda yang lucu banget yang namanya Jeremiah. Dia benar-benar suka sekali belajar Alkitab dari animasi Superbook loh. Gimana kalau kita lihat sama-sama ceritanya berikut ini? Aku sih Jeremiah, Anawa benda ke kemauan. Aku umurnya 5 tahun. Ya kalau dari Alkitab yang ayat Alkitab yang lain capek. Kalau dari YouTube bisa diem aja kita sambil nonton gitu. Daniel, karena pas di kan
nendang singa, dianya berdoa terus nggak jadi dimakan. Temenku ada yang jahil sama temen-temenku juga. Terus aku tetap baik sama dia. Walaupun yang lain gak mau jadi temennya dia, tapi aku mau jadi temennya dia. Karena orangnya sebenarnya gak jahil, jahilnya sedikit. Terus makanya aku mau mengasihi teman-temanku seperti kasihnya Tuhan Yesus. Suka setiap hari. Sama papa sendiri juga. Karena kita jadi tahu tentang Tuhan Yesus. Jadi kita semua jadi juga ikutin Tuhan Yesus terus. Tim Superbook berjuang menyampaikan Injil ke seluruh anak di Indonesia. Tapi kita juga butuh bantuan dari papa mama dan om tante semua. Jadi kalau hari ini om tante dan papa mama mau mendukung pelayanan anak Superbook, papa mama bisa scan QR code yang ada di sebelah kanan layar papa mama. Karena berapapun bantuan dari papa mama pasti sampai ke hati seluruh anak Superbook di Indonesia. Terima kasih Papa Mama, Tuhan Yesus memberkati. Selamat, kalian berhasil menyelesaikan petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo.